Bons FM, temani hari dan malammu. Ho, 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 ho. Welcome to Bons FM, your number one most updated radio broadcasting. Kembali lagi sama kita nih. Nah, di segmen Bantal alias Bincang Natal tadi, kita udah ngebahas tentang Natal dan tradisinya. Nah, berhubung Natal udah terlaksana, berarti sebentar lagi kita akan tutup tahun nih. Bantal tanpa spray tuh kurang lengkap nggak sih? Bener banget, Hel. Kita tidur gak cuma butuh bantal atau spray doang. Harus ada keduanya. Sama kayak hidup, ada asiknya kalau ada juga refleksinya. Wah, dalam ya. Tapi sebenarnya spray itu apa sih, Gi? Spray itu singkatan dari sepatah refleksi. Refleksi yang dimaksud di sini saat kita ngelihat 1 tahun ke belakang ini, perubahan atau hal yang udah kita lewatin sambil kita renungkan, Hel. Wah, menarik-menarik. Bondingnya udah masuk personal banget ya. Kalau begitu, mending kita dengerin refleksi dari Agnes dan Tessa. Kalau gue sih singkat ya, kayak selama setahun ke belakang ini, kan gue masih kelas 10 tuh, jadi masih kerasa banget kan bedanya sama tahun-tahun sebelumnya. Karena gue juga baru masuk GONS kan, tapi di 2021 ini sih gue ngerasa, karena udah semester 2 juga kali ya, jadi gue ngerasa kayak udah bisa lebih beradaptasi gitu sama keadaannya. Jadi perubahannya itu lebih ke suasana aja gitu sih. Karena dari awal tahun tuh gue udah kelihatan banget lebih bisa beradaptasi dibanding sebelum-sebelumnya. Dan hal itu juga ngebuat gue jadi kayak pengen kayak lebih berani gitu buat coba hal-hal baru. Jadi hal ini juga bikin tahun gue lebih menarik. Kayak di tahun ini tuh gue banyak banget ngobrol sama jalan-jalan seru gitu sama teman-teman dan keluarga gue ke tempat-tempat baru. Terus pas gue ulang tahun juga gue disurprisein sama teman-teman gue. Dan di tahun ini nggak tahu kenapa kayak banyak banget teman-teman gue yang Sweet Seventeen. Jadi gue kayak ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu deh. Kayak mostly teman-teman dari SMP yang jauh banget gitu. Karena teman-teman SMP gue kan di Bogor, terus gue di Depok. Jadi kayak kita terhalang jarak gitu. Dan mungkin yang terakhir itu penyesalan selama di tahun ini. Sebenarnya nggak ada sih. Ada. Jadi di tengah-tengah tahun ini gue kayak sempat ngerasa down gitu, karena gue kayak ngerasa gagal gitu. Tapi kayak secara perlahan gue kayak udah bisa nerima itu, dan malah kayak gue udah jadiin kayak kegagalan itu kayak jadi pelajaran gitu buat gue, karena sebenarnya itu kayak ngebangun gue banget. Gue gitu sih. Oke, Agnes. Nah, kalau gue untuk sharing kali ini gue bakal curhat sedikit, lebih ke penyesalan kepada tahun ini. Jadi gue pribadi itu orangnya kurang cukup terbuka, apalagi kalau tentang kayak perasaan gitu. Dan bahkan ke orang-orang terdekat aja gue jarang kayak curhat atau ngasih tahu gue itu kenapa atau gimana. Bahkan kayak cuma ngasih tahu gue sayang mereka atau gue kesel kepada mereka gitu, kepada orang-orang tertentu. Itu gue tuh kayak jarang banget. Sampai pada akhirnya gue sadar pas opa gue tuh meninggal di bulan Juli. Di situ gue belum sama sekali kayak ngucapin perpisahan atau sekedar kayak bilang I love you opa atau apapun. Padahal di situ posisinya opa gue udah emang sakit, tapi kayak gue tuh masih, gue bukan gengsi sih, kayak lebih ke nahan aja gitu. Gue belum bilang I love you atau apapun. Dan akhirnya opa gue meninggal. Dan kayak di situ gue baru sadar kalau misalnya kata-kata itu tuh penting banget. Apalagi kayak buat mengapresiasi orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang gue juga mulai untuk berani kayak ngucapin hal-hal yang apa yang gue rasakan ke orang-orang terdekat. Kayak jangan tunggu orang itu nggak ada dulu baru lu ucapin, kayak sekarang aja kalau bisa. Itu sih. Wah, umumnya banyak yang kasih reaction love ya. Tuh untuk Agnes sama Tessa dikasih love tuh sama teman-temannya. Jadi tetap semangat ya. Dari refleksi Agnes sama Tessa,
Semoga hal buruk yang terjadi di tahun ini bisa diperbaiki ya di tahun depan. Bener banget, Gi. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga terima kasih ke diri kita sendiri karena udah bisa bertahan sampai sekarang. Jangan lupa peluk diri sendiri dulu ya. Hehehe. Moving on dengan keluh kesah dan segala kesulitan yang ada di tahun ini. Pastinya kita semua punya harapan untuk tahun depan dong. Wajib punya harapan dong buat tetap ngejalanin hidup. Nah, kita mulai langsung aja dengan harapan atau resolusi teman-teman. Siapa tahu dengan harapan yang di-sharingkan nanti bisa menginspirasi banyak teman lain. Oke, jadi sharingnya bisa dimulai. Oke, dari gue lagi ya. Untuk tahun 2022, yang pas gue pengen tahun depan itu lebih baik dari tahun ini. Kayak secara keseluruhan itu gue pengen punya lebih banyak waktu kayak itu sama teman-teman, sahabat, dan juga keluarga gue. Tapi gue kayak pengen juga buat tetap ngimbangin sama pelajaran di sekolah. Oke, kalau gue pengen kayak tahun depan tuh lebih seimbang dari tahun ini. Jangan kayak kebanyakan sedihnya atau kebanyakan senengnya. Semua kayak usaha sama hiburan harus seimbang di tahun depan. Gitu. Kalau gua semoga tahun depan bisa lebih banyak hangout, palingannya bisa lebih banyak ketemu sama teman atau ngobrol aja sama teman, karena tahun ini gua kayak lone banget gitu. Kalau bagi gue gini, kita setiap tahun itu pasti ada rencana-rencana kan. Kita tahun depan, kita mau masuk kuliah ini, kita mau masuk sekolah ini, atau kita mau dapat sesuatu. Tapi buktinya rencana-rencana itu tidak akan 100% terjadi sesuai keinginan kita. Dan pasti kita kecewa, pasti kita sedih. Nggak perlu nunggu nanti, kita sekarang aja bisa memprediksi. Jadi bagi gue, solusinya ya adalah ya kita harus serahkan rencana itu kepada Tuhan supaya itu tidak mengecewakan Anda. Itu dari gue. Terima kasih. Kalau gue sendiri sih harapannya gue dan satu angkatan gue bisa keterima di universitas masing-masing yang terbaik buat kita. Dan buat gue sendiri, semoga gue sama Tuhan relasinya bisa lebih dekat di tahun berikutnya. Kalau resolusi gue, sebenarnya bukan resolusi, tapi harapan sih. Semoga corona udah benar-benar selesai, udah nggak ada gelombang-gelombang baru lagi. Amin. Terus kalau misalnya resolusi buat gue, bisa lebih rajin belajar dan juga berdoa. Terus buat gue dan khususnya teman-teman angkatan kelas 12 yang sekarang, bisa lolos masuk PTN juga dengan jurusan yang dituju. Wah, memotivasi banget ya untuk bisa terus maju berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dari lu sendiri gimana nih, Hel? Kalau dari gue sendiri, resolusi gue buat tahun depan tuh sebenarnya banyak banget. Nah, jadi gue pengen lebih ambis lagi, terus gue pengen bisa belajar yang lebih rajin agar bisa masuk PTN yang gue impikan nantinya. Dan untuk keluarga, gue pengen keluarga gue sehat-sehat. Terus corona juga semoga udah lebih baik lagi, biar bisa kumpul-kumpul sama teman serta keluarga yang lain. Kalau lo sendiri gimana, Gi? Kalau gue mungkin dari harapan dulu ya. Kalau harapan gue sih semoga kasus COVID cepat menurun, bahkan kalau bisa hilang, biar gue bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu, sama keluarga besar yang lain juga. Terus kalau buat resolusinya, gue sih pengen bisa time management gue lebih baik lagi, karena jujur aja semenjak pandemi ini gue kayak sering kewalahan. Apalagi kan semester 2 yang kelas 11, bentar lagi ada mau kartu, jadi kesibukannya lebih bertambah. Kalau itu sih dari gue. Wah, semoga aja resolusi teman-teman yang saat ini disampaikan bisa realisasikan ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga ikut buat harapan atau resolusi masing-masing supaya tahun depan punya tujuan. Amin. Sayangnya, spray kali ini sampai di sini dulu ya.
Semoga spray ini bisa berguna dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast atau menonton video kami. Bye-bye, Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas teman-teman. Semuanya. Dadah. Merry Christmas. Gons FM, temani hari dan malammu.